Bab 3. SMA atau sederajat. Setiap kali didamprat istrinya, instalatur listrik Suruhudin diam saja macam net pingpong. Kurasa dia telah menguasai ilmu batu. Dia bisa membatukan dirinya sedahsyat apapun istrinya menggempur. Namun, kurasa wajar saja dia kena semprot sebab dia adalah manusia paling pemalas yang pernah kutemui seumur hidupku. Kemalasannya bisa dilihat dari caranya berjalan, caranya duduk, caranya memandang, caranya bernafas. Dia seperti tak punya kemauan, hidup untuk menunggu mati saja. Ternyata kawan, kemauan adalah segala-galanya dalam hidup ini. Tanpa kemauan, orang tak dapat terkejut, tak dapat curiga, tak dapat iri, tak dapat cemburu, tak dapat gembira, melau, dan golput. Tengoklah instalatur itu. Dia tak ubahnya ban kempes. Aku bodoh. Itu bukan pengakuanku. Banyak orang menudingku begitu, dan tak banyak alasan yang dapat kutemukan untuk membantah tudingan itu. Namun, aku yakin instalatur lebih bodoh dariku. Ku tes potensi akademiknya. Instalatur, apakah tugas ketua OSIS? Tidak tahu, Hop. Jawabnya langsung, seakan walaupun pertanyaan itu dipikirkannya sampai 40 hari 40 malam, dia tetap tidak bisa menjawabnya. Kutanya lagi, apa kepanjangan DLLALLAJR? Tidak tahu, Hop. Mengapa dia punya IQ tiarap merayap-rayap begitu rupa? Aku tahu sebabnya, yaitu karena dia tak pernah sekolah. Dia itu manusia super udik pangkat 3 dari Pulau Lais Karam, yang tak pernah kelihatan di peta manapun di dunia ini. Maka, bolehlah dia disebut sebagai orang primitif. Tak ada sekolah di sana. Adalah misteri yang besar bagaimana dia bisa menjadi instalatur listrik, lalu adikku mau dengannya. Mungkin karena dia dulu suka tampil di pekarangan balai desa bersama sandiwara rakyat Melayu, Dul Muluk, berperan sebagai orang yang suka dipukul-pukuli. Akan tetapi, tiada daya menolak bala. Tak hanya instalatur yang suka didamprat adikku. Aku juga. Apapun yang kulakukan selalu salah di mata Azizah. Tak pernah dia sungkan menjulukiku si lugu dungu. Katanya, ada 7 ciri orang dungu di dunia ini. Aku punya 12 ciri itu. Suruhudin suaminya punya 15. Kalau tidak, 17. Pasalnya selalu soal pekerjaan. Maunya Azizah, aku tak hanya kerja serabutan di pasar agar bisa membantu ekonomi rumah panggung yang morat-marit itu. Jangan kerja karena belas kasihan orang, bentaknya. Lelaki itu harus bekerja tetap, harus punya pekerjaan tetap yang berwibawa. Lelaki itu bekerja di kantor desa, Pemda, di toko, di rumah sakit, di restoran, di pabrik, di kapal, di PN Timah, di kantor Syah Bandar. Ada jam kerjanya, ada tas kerjanya, ada seragamnya, ada pulpen di sakunya. Dia berusaha mengingat-ingat. Gajinya tetap per bulan, ada THR-nya, ada lemburnya, ada perjalanan dinasnya, ada rapat-rapatnya, ada naik pangkatnya, ada naik gajinya, ada tunjangannya, ada cutinya. Kalau demam, dapat ongkos ke puskesmas. Ada mandor yang memarahinya. Ada absennya. Masuk kerja pukul 7 pagi. Kerja pakai kemeja lengan panjang, dimasukkan ke dalam. Pakai sepatu. Ingin kukatakan kepada Azizah, bukannya aku tak berusaha mencari kerja tetap. Tapi hal itu tidaklah semudah membalik tangan. Kerja tetap umumnya bersyarat ijazah minimal SMA atau sederajat.
Sekolahku hanya sampai kelas 2 SMP, yang semua itu hanya berarti satu hal. Satu hal saja, yakni aku hanya berijazah SD. Tengoklah Zah, di mana-mana, jika ada tulisan, ada lowongan, selalu ada balasan pantun tak berima di bawahnya, SMA atau sederajat. Tahukah kau, Zah? Kedua kalimat itu telah melakukan persekongkolan gelap untuk membentuk nasib orang-orang tak berpendidikan macam aku. Perlukah kubuatkan puisi ratap derita dalam hal ini? Supaya kau mengerti, saking sering aku bertemu dengan kalimat itu sampai aku bermimpi dikejar-kejar hantu yang membawa plang SMA atau sederajat. Perlu pula kukabari kau, Zah. Zaman sudah berubah. Jika seorang ibu rumah tangga harus memilih siapa yang akan memikul belanjaannya di pasar, aku yang hanya berijazah SD atau orang lain yang berijazah SMA, berdasarkan logika, pastilah ibu itu akan memilih tamatan SMA, karena anak SMA pernah belajar ilmu kewarganegaraan dan biologi, sehingga mereka lebih bertanggung jawab. Nah, apakah arti semua itu, Zah? Apakah artinya adalah bahkan bekerja serabutan di pasar saja, aku harus berebut dengan lulusan SMA? Itulah yang disebut dengan kapitalisme kalau kau mau tahu. Akan tetapi tak berani kusinggung soal riwayat akademikku itu, sebab hal itu akan makan tuan. Azizah pasti akan meletup mengata-ngataiku. Mengapa dulu tak sekolah dengan benar? Mengapa dulu melawan nasihat orang tua? Mengapa dulu khianat sama guru? Mengapa dulu bergaul sama bergajul taripol itu?